Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video G-Framework. Sebelumnya kita membahas mengenai handling request. Untuk pada video kali ini saya akan membahas mengenai key concept. Baik, jadi pada key concept itu ada yang namanya components. Aplikasi Y itu merupakan aplikasi yang menganut konsep OOP ya, yang dibangun menggunakan komponen. Jadi komponen merupakan sebuah extended class, extend ya, kelas atau objek dari Y based component, objek komponen. Kemudian Y application pun sebenarnya juga merupakan sebuah komponen ya, Y application ya. Tuh, gitu. Kemudian kelas atau objek komponen pada Y adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu properties, event, sama behavior. Nah, salah satu komponen contoh ya komponen adalah date picker widget. Nah, ini ya, dia pakai komponen date picker. Nah, komponen itu dapat dengan mudah di view ya, digunakan untuk memilih tanggal secara interaktif. Properti dari komponen juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasi. Komponen di Y sangat powerful ya, namun membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Nah, jika kelas atau objek komponen yang kita buat itu tidak membutuhkan event dan behavior, jadi kita dapat membuatnya dengan mengextend Y base object ya, daripada Y base komponen. Kita masuk ke custom komponen. Kita juga bisa membuat komponen kita sendiri ya. Caranya itu kita buat file PHP yang berisi custom komponen, nah, dan diletakkan di dalam directory components, directory awal ya, yang ada di app. Nah, kemudian kita tambahkan komponen itu pada file konfigurasi web yang ada pada folder config. Nah, untuk memanggil komponen itu seperti ini, Y app, kemudian nama komponen. Contohnya seperti ini ya. Di sini contohnya dia membuat my komponen yang extendnya kelas komponen. Nah, ini untuk konfigurasi yang di web.php, dia ditambahkan my component di sini. Nah, kelasnya menuju yang my component ini. Nah, untuk manggil custom component itu seperti ini. Add nama komponennya, kemudian di sini method ya. Kemudian kita masuk ke properties ya. Jadi pada PHP variabel di dalam sebuah kelas juga disebut properties. Nah, ini ya, ini properties atau juga bisa disebut atribut ya. Nah, ini mengenalkan sebuah cara penanganan properties menggunakan metode getter and setter ya. Metode getter adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set ya. Kita dapat mengakses metode getter and setter ini menggunakan sebuah properti biasa dengan menggunakan kata setelah kata get atau set. Bahkan contohnya seperti ini. Di sini get untuk mendapatkan data ya, data variabel yang ada di sini, dan set untuk men-set variabel label 2 ya. Di sini untuk set biasanya itu wajib ya menerima parameter gitu. Jadi dengan getter dan setter itu kita dapat membuat sebuah properti pada kelas yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi biasanya yang punya getter dan setter itu hanya private saja ya. Nah, untuk public itu biasanya tidak memiliki metode getter dan setter. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke event.
Ya, event dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Dengan memanfaatkan event, memungkinkan kita masukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Ya. Sebuah event dapat dikaitkan attach dengan satu atau lebih event handler. Nah, event handler itu metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi atau di-trigger ya. Atau pakai metode trigger pada kode programnya. Nah, contoh penggunaan event itu seperti ini. Jika kita ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses rute item index atau item create, nah, kita bisa menyimpan menghitung jumlah pengguna ya, itu menggunakan event. Contoh lainnya yaitu kita ingin aplikasi mengirimkan email ke admin jika pengguna yang menghapus data ya. Jadi kita tidak perlu manual ya, tidak perlu manual mengirimkan email ke admin kalau ada user yang menghapus data. Jadi cukup menggunakan event ya untuk mengirimkan email, jadi lebih efisiensi ya. Ini membuat notifikasi jika ada user baru. Biasanya triggernya itu datanya sudah berhasil disimpan di database. Nah, setelah itu notifikasinya muncul. Nah, triggernya itu waktu sukses ya, database disimpan di database. Nah, kemudian cara menggunakan event. Yang pertama itu definisikan event. Definisi event akan lebih baik menggunakan konstanta ya, untuk menghindari kesalahan penulisan. Const saja ya, tidak perlu var atau yang lain ya. Const artinya tidak berubah-ubah, artinya nilainya hanya ini saja yang ada di sini saja ya. Contohnya seperti pada kanan ini, event after something ini. Nah, isinya ya after something saja. Kemudian yang kedua, buatlah metode yang berisi hal-hal yang dikerjakan jika terjadi sesuatu. Nah, metode ini disebut event handler. Nah, ini ya, my handler ini merupakan event handler. Kemudian yang ketiga, kaitkan event ke event handler. Nah, cara mengaitkannya itu ada di web.php ya. Nah, ini on after something ya, on ya, after something pakai on ya. Nah, kita menuju ke komponen kita, kemudian nama metode kita. Yang terakhir kita trigger eventnya. Caranya trigger itu menggunakan metode trigger. Di app komponen ini, kemudian kita trigger waktu event after something. Oke. Yang selanjutnya ada behavior. Dengan menggunakan behavior ya, kita dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Jadi kita bisa upgrade ya komponen tersebut ya, bisa nambahkan fitur-fiturnya seperti itu. Kemudian kita juga dapat mengattach ya, mengkaitkan behavior pada komponen dengan teknik statik atau dynamic. Untuk statik kita itu menggunakan metode behavior ya, pada paling atas ya, pada sebuah kelas controller ya, di sini ya, kita ya di sini dia menggunakan metode behavior. Nah, untuk yang dynamic itu dia memanggil metode attach behavior ya, seperti ini. Ini behavior, kemudian new my behavior untuk nama behaviornya. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya Y menyediakan beberapa built-in behavior diantaranya ya, yang disediakan oleh Y ya. Yang pertama ada access control. Yang ini ya, access control ini gunakan untuk memfilter hak akses pengguna terhadap controller action, difilter usernya. Kemudian ada timestamp, nah, untuk mencatat waktu, misalnya perubahan update, tambah data, update data, dan hapus data, biasanya itu disimpan ya. Nah, kita perlu menambahkan created add dan updated add. Nah,
tipenya integer. Kemudian blamable digunakan untuk mencatat user ID yang melakukan pembuatan atau perubahan data di database secara otomatis ya. Sama kayak timestamp, tapi di sini pakai user ID. Nah, ini salah ya keterangannya. Nah, kita perlu membuat kolom user ID. Kemudian di sini ada configuration. Nah, configuration banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Format dari sebuah configuration itu dapat dideskripsikan dalam bentuk array. Ya, ini array ya, class ini class name. Nah, on event name untuk event, on as behavior name behaviornya. Oke, kemudian configuration untuk Y merupakan salah satu bentuk konfigurasi yang sangat kompleks. Nah, sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan configuration. Ini kita menuju ke alias ya. Alias digunakan untuk mempresentasikan path maupun URL. Sebuah alias harus dimulai dengan karakter @ yang untuk mendefinisikan alias kita dapat melakukan dengan cara pakai set alias. Nah, @foo ini yaitu nama aliasnya, kemudian parameter kedua ini adalah URL originalnya, aslinya ya. Nah, kalau ada yang akses @foo maka dia akan dialihkan ke URL original yang ada di sini. Kita juga dapat mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Alias ini itu dia menggunakan alias ini, nah ditambahi dengan slash gitu. Dan alias juga dapat didefinisikan pada application configuration, nah, pada web.php ya. Nah, contohnya ini config web.php. Nah, ini ya. Kita ke atas. Nah, di sini ada aliases. Ini bawaannya ya. Nah, seperti itu. Untuk menggunakan alias, kita dapat melakukan dengan memanggil metode getAlias. GetAlias itu nama aliasnya. Nah, ini string ya, jangan lupa pakai petik ya. Kemudian di beberapa tempat alias digunakan tanpa harus manggil metode getAlias. Nah, contohnya itu judge. Nah, seperti ini ya. Kemudian predefined alias. Untuk yang ini itu alias yang sudah dikonfigurasi oleh framework ya, framework Y. Nah, untuk Y itu directory base app, dimana base app itu ada, atau biasanya disebut juga framework directory. Untuk app ya, directory yang ini, nah itu semua ini adalah directory app itu. Kemudian untuk runtime ya, path runtime ya, ini runtime, ada app runtime. Kemudian web root, biasanya yang ada entry script index.php. Nah, ini ya, web ini. Kemudian web ini sama isinya dengan base URL. Biasanya kalau localhost ini localhost atau nama domain. Kemudian vendor, di sini app vendor, ini vendor, kemudian power itu vendor power, folder vendor, kemudian folder power. Kemudian di sini npm sama dengan power ya. Kemudian selanjutnya yaitu class auto loading. Di aplikasi itu bergantung pada mekanisme class auto loading untuk mengikut sertakan kelas-kelas yang dibutuhkan. Autoloader dipasang ketika kita mengincludekan file Y ya. Secara default Y menggunakan dua kelas autoload, yaitu composer autoload dan Y autoload, yang diletakkan pada entry script file index.php ada di web ya. Jika kita menggunakan beberapa kelas autoload, kita pastikan Y autoload itu ditempatkan paling akhir. Nah, ini
misalkan kita pakai auto load yang lain, nah kita pakai itu isinya itu di sini. Nah seperti itu, kita letakkan untuk yang Y ini paling bawah sama yang lain ya. Nah, kita masuk ke latihan. Di sini kita disuruh untuk menggunakan event untuk melakukan pencatatan data statistik. Nah, trigger event ini dari action, index, dan view. Oke, kita sudah mengerjakan ya pada video sebelumnya. Namun di sini kita pakai komponen. Nah, kita coba di sini. Pertama kita buat folder komponen ya. Nah, di sini saya sudah membuatnya folder komponen. Kemudian kita ke config.what.php. Di sini kita tambahkan nama komponen kita yang akan kita gunakan untuk merecord statistik ya. Nah, di sini kita coba rename ya, ini namanya misalnya record statistik. Nah seperti ini. Kemudian kelasnya, nah kita buat dulu file ya yang ada di komponen, namanya coba record ya, record stat, pakai artinya pakai besar ya, record statistik. Nah seperti ini sama ya, ini kelasnya record statistik. Oke, nah ini kita rename saja yang ini, name record statistik. Dan untuk metodenya, handlernya kita apa ya, record ini aja ya, record. Nah, kemudian kita masuk ke komponen record statistik. Di sini kita coba edit ini, record statistik. Nah di sini pakai const ya untuk eventnya, after something. Nah my handler kita ganti tadi record. Nah kita contoh yang ada sebelumnya di video sebelumnya untuk mengakses model, kalau nggak salah ya, ada di helper ini statistik ya. Nah ini kita coba pakai ini, copy, paste di sini. Oke, nah sekarang kita trigger ya. Triggernya di mana? Di sini kita triggernya di index dan view. Oke, di index dan view. Pertama kita item dulu ya, salah ya, kita buka controller, harusnya controller item controller. Nah di sini action indexnya ini sebelumnya sudah saya tulis ini. Nah my component kita ganti record statistik. Oke, di sini juga record statistik. Nah ini kita implementasikan ke view juga. Nah ini kan index. Oke, kita coba cari view. Nah ini action view. Nah, kita paste di sini. Kita terapkan juga di item controller ya. Nah item controller untuk index paling atas ya, sama view. Oke, ini error karena kita belum menginputkan ya. Ini pastikan memang
use seperti ini, harusnya nggak error. Oke, kemudian controller site, minta site gitu. Oke, kita berikan saja ini action index. Nah di sini ya, tambahkan saja statistik. Di sini nggak ada view, harusnya nggak ada view di sini. Oke, hanya item kategori sama site ya untuk indeksnya. Kita coba refresh. Untuk melihatnya kita buka database, tema admin, buka database DB MyMart ya. Nah di sini statistik, kita coba hapus dulu ini. Nah ini kosong ya, kosong. Kita coba akses produk, harusnya simpan datanya, refresh. Nah ini sudah tersimpan ya. Misal ke kontak, harusnya gak kesimpan karena kita tidak tambahkan di kontak, action kontak ya. Coba kita kategori, refresh lagi. Nah untuk kategori dia menyimpannya. Kemudian selanjutnya di sini kita disuruh menambahkan timestamp dan claimable behavior pada model item. Oke, kita tambahkan ini ya. Sebelumnya kita sebenarnya sudah saya tambahkan ya di sini. Coba tadi di model, kemudian item. Oh belum ya, kita belum tambahkan di sini object function behaviornya. Kita contoh yang ada di dokumentasi Y untuk yang behavior. Nah di sini kita scroll ke bawah, contohnya ya. Bukan, nah ini bukan yang lebih sederhana. Coba kita cari yang untuk timestamp. Nah ini timestamp. Nah ini kita copy aja ini ya. Oh iya, untuk created dan updated add belum kita tambahkan di database, kita tambahkan terlebih dahulu di item ya. Masih kosong. Oke, kita tambahkan namanya itu created add. Oke, kita tambahkan kolom baru ya. Saya baca dulu. Tambahkan kolom baru namanya updated add. Oke, updated add. Save. Jangan lupa untuk type-nya itu integer ya, karena kita akan menyimpan timestamp. Oke, contoh fungsinya seperti ini sederhananya ya untuk menyimpan. Jadi ini dia akan menyimpan waktu kalau ada user update, create ya, atau hapus. Nah, hapus kan juga update ya. Dia akan menyimpan hanya create update saja nih. Hanya untuk insert, update atau save ya, hapusnya enggak ada. Nah, dia akan menyimpan waktu dia menambahkan atau mengupdate. Nah, kita coba copy fungsinya, kita paste yang paling atas ini ya, sebelum table name. Oke, kita kurang untuk seperti ini error karena kita coba pakai alias saja ya, use Y
doi, kemudian db aktif record. Nah, harusnya nggak error. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa hapus. Oke, kemudian kita hapus komennya. Oke, timestamp kita perlu include ya. Nah, ini kita perlu include kan dia pas ini pakai slash atau enggak ya ini? Oh, enggak pakai. Oke, kita save. Udah gini aja ya, kita coba. Nah, kita sebentar, ini masih kosong ya, harusnya updated sama created nanti ke isi ya. Saya coba tambah bukan kategori item ya, item itu produk ya. Saya tambahkan namanya tes produk misalnya. Oke, kategori ID 1 kita save. Oke, udah ya, udah tampil. Harusnya di sini itu dia juga menyimpan created sama updated. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, ini sama. Misal saya update, harusnya untuk yang update ini beda. Coba kita update ini, misalnya ini kita save. Nah, harusnya di sini berubah ya untuk updated add. Nah, di sini berubah ya. Oke. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai key konsep. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.